Om Swastiastu, Om Abhijnamastu, Namo Sidam. Halo anak-anak kelas 2, bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Hidup Sang Hyang Widi Wasi. Nah, pada kesempatan hari ini, Pak Kadek akan memberikan soal-soal yang berkaitan dengan penilaian akhir semester 1 atau semester ganjil di kelas 2, kurikulum merdeka. Nah, Pak Kadek pada hari ini akan membahas 30 soal. Nah, kemudian di dalam deskripsi video YouTube ini akan Pak Kadek cantumkan soal-soal yang berkaitan dengan materi agama selama 6 bulan itu. Kira-kira jumlahnya 60 soal ya. Jadi tolong pelajari. Nah, untuk mempersingkat waktu Pak Kadek langsung saja. Nomor 1. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan jenis makhluk hidup. Alam merupakan tempat makhluk hidup menjalani semua aktivitasnya. Umat Hindu meyakini yang menjadi sumber hidup bagi setiap makhluk hidup adalah A. Manusia, B. Langit, C. Hyang Widi. Nah, jadi sudah jelas ini ya, Hyang Widi. Option C. Nomor 2. Segala yang bisa bergerak dan berkembang biak karena adanya sumber hidup. Dalam agama Hindu, sumber hidup sering dikenal dengan sebutan Sangkan Paraning Dumadi. Makhluk hidup yang dikatakan paling istimewa dan paling sempurna adalah A. Hewan, B. Manusia, C. Tumbuhan. Nah, jadi sudah jelas manusia ya, karena dia bisa berpikir. Nomor 3, anak-anak. Ya, nomor 3. Hewan merupakan salah satu jenis makhluk hidup yang hidup di bumi ini. Di bumi ini banyak jenis hewan dan harimau. Gajah, anjing. Nah, jangan dengar. Hewan yang memiliki 2 kaki adalah, nah artinya hewan yang berkaki 2. A. Ayam, B. Ikan, C. Anjing. Nah, jadi sudah jelas. Option A ya, anak-anak. Ayam. Nomor 4. Dalam agama Hindu mengenal dengan ajaran tentang kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh makhluk hidup yang disebut dengan Tri Permana, yang terdiri dari Bayu, Sabda, dan Idap. Idap artinya berpikir. Ini sudah sering kali Pak Kadek bilang pada saat proses pembelajaran. Nomor 5. Tumbuhan pisang jika kita kaitkan dengan kemampuan makhluk hidup. Nah, pohon, hewan, dan manusia. Kalau pohon itu memiliki satu kekuatan yang disebut dengan Eka Pramana, karena dia hanya bisa bergerak saja, dia tidak bisa bersuara, dia tidak bisa berpikir. Nah, makanya dia disebut dengan Eka Pramana. Nah, Dwi Permana sekarang. Dwi Permana itu artinya memiliki 2 kemampuan. 2 kemampuan yang dimaksud adalah bisa bersuara dan bisa bergerak. Nah, kalau bisa bersuara dan bisa bergerak itu adalah golongan hewan. Kita silang option B. Nomor 7. Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta beserta isinya sehingga di bumi ini ada satu kehidupan. Makhluk hidup diberikan sumber hidup oleh Sang Hyang Widi melalui sinar suci beliau yang dikenal sebagai percikan dari yang disebut. Nah, percikan terkecil Tuhan itu adalah Atma. Ya. Nomor 8. Sinar suci yang menjadi jiwa dari makhluk hidup. Sumber hidup yang menjiwai manusia. Yang menjiwai manusia itu apa? Ya, Atma yang ada dalam tubuh manusia itu adalah jiwatman. Kalau janggama ini adalah hewan. Kalau stowari ini adalah tumbuhan ya. Nomor 9. Sebagai manusia kita harus selalu bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Sang Hyang Widi Wasi atas kehidupan yang sudah diberikan. Cara kamu berterima kasih adalah bagaimana? A. Mencaci maki, B. Membuang sampah pada tempatnya, C. Menyakiti binatang. Nah, ini ya, ini usahakan jangan ini. Ya, yang paling tepat adalah B. Nomor 10. Cara merawat tumbuh-tumbuhan yang baik adalah A. Menyiram setiap hari, membiarkan layu, C. Menebang pohon. Nah, ini anak-anak menyiram setiap hari ya. Nomor 11. Dalam agama Hindu, tempat suci adalah tempat yang sangat disucikan oleh umat Hindu. Di samping itu,
Pada tempat suci ada yang disucikan untuk memimpin upacara yang disebut orang suci. Orang suci itu adalah A. Orang yang memiliki pikiran negatif. B. Orang yang memiliki kesucian lahir batin. Option B yang paling tepat anak-anak. 12. Orang suci Hindu diharapkan mampu memberikan wejangan suci yang berlandaskan ajaran Dharma ya. Ada ajaran Dharma. Kalau Dharma ini jelek, apalagi gelap ya. Kita lanjut. Nomor 13. Orang suci dalam agama Hindu ya. Orang suci agama Hindu dibagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan apa? Eka Jati dan Dwi Jati. Kan sudah ada lagunya. Eka Jati dan Dwi Jatinya ini kan sudah ada di lagunya. Pak Kadek sering putarkan lagunya. Nomor 14. Jero Mangku merupakan contoh salah satu orang suci Hindu yang digolongkan dalam golongan Eka Jati anak-anak. Ya, kalau Jero Mangku itu golongan Eka Jati. Kalau ada Jero, ada Mangku yaitu ya berarti dia itu masih golongan Eka Jati. Nomor 15. Selain golongan Eka Jati, ada juga yang disebut dengan golongan Dwi Jati. Golongan Dwi Jati adalah golongan Dwi Jati contohnya apa? A. Jero Mangku. B. Jero Dalang. Nah ini. Tadi sudah Pak Kadek katakan kalau ada tulisan Jero Mangku, Jero Dalang, Jero Balian, Jero Dasaran itu adalah golongan Eka Jati. Kalau Pedande, Empu, Resi, Begawan ya dan lainnya itu sudah golongan Dwi Jati. Nomor 16. Sulingya adalah salah satu orang suci Hindu yang diangkat melalui upacara medikse. Sedangkan Jero Mangku adalah orang suci Hindu yang dinobatkan dengan tahapan upacara mewintan anak-anak ya. Mewintan ini bisa di Merajan, bisa di Geria ya. 17. Dalam tahapan menjadi seorang sulinggi ada banyak harus dilaksanakan dan semua itu melalui proses panjang. Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang sulinggi adalah A. Berbudi pekerti yang luhur. B. Pernah, nah ini salah. C. Umur sekurang-kurangnya 30. Nah ini. Yang pertama adalah orang yang sudah sulinggi itu atau Dwi Jati adalah minimal dia harus, bukan minimal, dia harus bisa berbuat baik, bisa memberikan pencerahan kepada umat seperti itu. 18. Syarat utama untuk penobatan seorang sulinggi adalah melakukan upacara medikse, di mana pada proses diksi ini dipimpin oleh guru spiritualnya yang disebut nabi anak-anak ya. Nomor 19. Orang suci agama Hindu memiliki tugas yang sangat mulia. Salah satu contoh tugas dari orang suci adalah mengajarkan ajaran Weda kepada umat. Ya, kalau Adharma ini jelek, mengajar apalagi ini kebencian ya. 20. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam memuliakan orang suci seperti dengan cara berpunya kepada orang suci. Akan tetapi ada beberapa hal juga yang tidak boleh kita lakukan kepada orang suci. Seperti A. Mentaati nasihat orang suci. B. Memberikan pelayanan yang tulus. C. Berbicara yang kasar. Berbicara kasar tidak hanya kepada orang suci. Kepada semua orang juga tidak boleh. Apalagi kepada orang suci. 21. Yadnya merupakan persembahan suci yang tulus ikhlas. Berdasarkan dengan waktu pelaksanaan yadnya, ada yang disebut dengan nitya yadnya dan naimitika yadnya. Nitya yadnya yaitu yadnya yang dilakukan. Nitya itu artinya setiap hari ya. Ini 22. Yadnya yang dilaksanakan pada hari-hari suci keagamaan tertentu saat piodalan atau pujawali di tempat suci itu disebut naimintika yadnya anak-anak. Karena itu dia lakukan setiap 6 bulan apalagi 1 tahun ya. Sudah jelas ini B. 23. Dalam kehidupan sehari-hari nitya yadnya, nitya berarti setiap hari. Bisa dilaksanakan dengan melaksanakan puja trisandya bisa setiap hari
Kalau galungan tidak bisa setiap hari, apalagi nyepi ya, berarti yang ini. Yang paling tepat adalah option A. 24. Jika melaksanakan naimitikayatnya bisa kita laksanakan dengan upacara persembahan atau persembahyangan pada saat tertentu seperti naimitika ini kata kunci ya. Ngejot ini tiap hari, berdoa juga tiap hari, persembahyangan saat hari Saraswati ini yang jarang ya. Ya setiap 6 bulan lah dilaksanakan. 25. Pada saat melaksanakan persembahyangan, ada beberapa sarana utama yang mesti kita persiapkan seperti dupa, bija, tirta, dan A. Nasi. Ya, kurang tepat. B. Bunga. Nah ini lebih sangat tepat ya. Kopi bukan ya. 26. Yang merupakan salah satu sarana sembahyang yaitu yang merupakan batu salah. Apalagi perhiasannya yang berarti yang paling tepat adalah wangen. 27. Sarana persembahyangan yang dibuat dari beras yang disucikan disebut. Nah, yang taruh di sini ya. Apa? A. Tirta, B. Canang, C. Bija. Sudah jelas bija ya. 28. Sarana persembahyangan yang dipercikan oleh jero mangku kepada umat adalah yang dipercikan apa itu namanya? A. Bija, B. Tirta, C. Keuangannya tirta ya. 29. Dupa adalah salah satu sarana persembahyangan yang merupakan lambang dari dewa, api atau agni yang berfungsi A. Untuk menyucikan pikiran, B. Sebagai saksi persembahyangan. Nah ini karena api itu adalah sebagai saksi. 30. Sarana sembahyang yang merupakan lambang keindahan dan kesucian yang berfungsi sebagai pengantar perasaan kita kepada Sang Hyang Widi-Wasa adalah kalau kita ambil dan hirup itu sangat harum. Apa? A. Bunga, B. Selendang, C. Kain putih. Nah berarti sudah jelas ini ya. Nah sudah hanya itu. Nah anak-anak ingat di deskripsi sudah Pak Kadek cantumkan soal-soal. Jadi anak-anak setelah selesai menonton videonya ya Pak Kadek ini coba lihat di deskripsinya ada kira-kira berapa ya? Ada 60 sampai 70 soal ya. Nah, tolong itu dipelajari. Nah, hanya itu yang bisa Pak Kadek sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada tutur kata Pak Kadek pada penyampaian materi ini kurang berkenan di hati anak-anak atau pemirsa lainnya, Pak Kadek mohon maaf. Pak Kadek buat video ini sebagai menstimulus anak-anak biar lebih semangat dalam belajar agama Hindu. Hanya itu yang bisa Pak Kadek sampaikan. Pak Kadek tutup dengan Param Santi Om, Santi Santi, Santi Om.